Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, Silmi Karim, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya, Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK usai dicari penyidik KPK. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim selesai diperiksa KPK Rabu malam. Silmi tampak turun dari ruang penyidik KPK dengan menggunakan rompi tahanan KPK dan tangan terborgol bersama 8 orang lainnya. Itu Saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12B besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Sebelumnya, Silmi Karim menyerahkan diri ke gedung KPK Rabu malam. Silmi datang untuk menjalani pemeriksaan terkait pengembangan operasi tangkap tangan, dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi saat ia menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Sementara itu, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Silmi Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam. Setelah lebih dari 1 jam, tim penyidik KPK membawa sejumlah berkas dan dokumen dari kediaman Silmi Karim. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan yang menyasar lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Hingga Rabu malam, KPK telah menangkap 17 orang, 8 diantaranya penyelenggara negara dan ASN, sementara 9 lainnya pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Selain menangkap sejumlah pejabat dan pihak swasta, dalam kasus ini KPK juga menyita sejumlah barang, diantaranya 7 mobil, 15 motor, 11 sepeda, serta ratusan gram logam mulia emas dan uang tunai dalam bentuk valuta asing. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, lebih jelas terkait penahanan Wamen IMIPAS, Silmi Karim, dan sejumlah orang lainnya oleh KPK akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Julian Fernando dari gedung KPK Jakarta. Rahma, selamat siang. Jadi apa alasan KPK menahan Silmi Karim? Ya, adanya dugaan alur perintah dan juga alur penerimaan uang oleh Silmi Karim pada saat menjabat menjadi Dirjen Imigrasi tahun 2023 tahun 2024 inilah yang menjadi dasar oleh KPK untuk melakukan penetapan Silmi Karim ini sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Namun untuk lebih lengkapnya, Vidi dan juga saudara, ini akan disampaikan oleh KPK nantinya pada konferensi pers yang akan dilaksanakan pada siang nanti, dan tentunya apa yang disampaikan oleh KPK tadi usai dari Silmi Karim dan juga 7 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan oleh yang sudah ditetapkan oleh KPK dan ini sudah ditahan begitu oleh KPK. Tentunya ini terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Nah, di mana kita ketahui, Vidi dan juga saudara, pada Selasa kemarin hingga hari Rabu kemarin ini KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta Barat begitu, yang dimana ada 17 orang yang sudah ditahan oleh KPK dan dimintai keterangan begitu, dan akhirnya ada 8 tersangka usai dari permintaan keterangan. Dan juga Vidi dan juga saudara, sebelumnya memang dalam 17 orang yang ditangkap atau dimintai keterangan oleh KPK ini belum termasuk Silmi Karim. Dan kita ketahui bahwa Silmi Karim ini menyerahkan dirinya sekitar pukul 10:30 malam pada hari Rabu, dan usai memberikan keterangan begitu dan juga penyelidikan lebih dalam oleh KPK, dan akhirnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada kasus dugaan kasus korupsi
asing. Dan juga di mana untuk 8 tersangkanya diantaranya adalah Silmi Karim sendiri, lalu ada PLT Dirjen Imigrasi pada tahun 2024-2025 yakni Safar Muhammad Godam, ada Kakanwil Ditjen Jabar Jaya Saputra, lalu ada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat pada tahun 2025-2026 yakni Ronald Arman Abdullah, di mana 8 tersangka ini sudah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan, dan ini tentunya dengan adanya penetapan tersangka dan juga sudah ada dilakukannya penahanan terhadap tersangka ini, artinya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Dan juga tadi yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa untuk rumah Silmi Karim ini memang sudah dilakukan penggeledahan dan juga sudah disegel menggunakan KPK lain begitu, dan ini bertujuan untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut pada tahap penyidikan, Vidi dan juga saudara, tentunya untuk lebih dalam bagaimana tentang terkait dengan bagaimana untuk Silmi Karim sendiri dan juga 7 tersangka lainnya nanti akan disampaikan lebih lanjut dan juga lebih mendalam oleh KPK pada konferensi pers sekitar pukul 2 siang nanti, Vidi. Jadi Rahma, untuk konstruksi kasusnya seperti apa? Apakah terjadi suap untuk memberikan izin tinggal kepada warga negara asing, atau peran apa dari Silmi Karim sehingga dia ditetapkan jadi tersangka? Apa peran mereka masing-masing, Silmi Karim dan 7 tersangka lainnya? Nah ini Vidi dan juga saudara yang masih kita tunggu begitu ya dari KPK, di mana memang tadi saya sebutkan bahwa KPK akan merinci lebih dalam terkait dengan kasus ini pada konferensi pers nanti sekitar pukul 2 siang, dan akan disampaikan apa saja peran-peran dan juga apa yang terjadi sebenarnya begitu ya terkait dengan dugaan kasus korupsi pada pengurusan izin tinggal warga negara asing. Di mana kita ketahui memang tadi dari juru bicara KPK menyebutkan bahwa dugaan adanya alur perintah dan juga alur penerimaan uang dari Silmi Karim ini selama menjabat menjadi Dirjen Imigrasi pada periode 2023-2024. Tentunya ini yang akan didalami dan juga akan disampaikan nanti oleh KPK kepada awak media begitu ya, Vidi dan juga saudara, dan kita akan nantikan bagaimana konstruksi kasusnya dan apakah ini terkait dengan suap dan atau ada kasus tindak pidana korupsi lainnya begitu, dan kita tunggu yang memang Vidi juga saudara, ini merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK sejak Selasa lalu, dan juga dari KPK ini sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti begitu ya, ada beberapa kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan juga logam mulia, serta adanya valuta asing dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura yang disebutkan tadi ada sekitar ratusan miliar rupiah. Namun untuk lebih lengkapnya akan kita tunggu bagaimana konferensi pers yang akan disampaikan oleh KPK pada siang nanti. Rahma, dari 8 tersangka, profil mereka memang Silmi Karim yang pada saat peristiwa yang diduga pidana itu terjadi yang jabatannya paling tinggi ya? Atau seperti apa yang bisa Anda sampaikan di sana? Dari 8 tersangka itu, Silmi Karim yang jabatannya paling tinggi? Iya, kalau kita melihat dari 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK begitu ya, memang kalau kita melihat daripada kasus ini yang dimana kalau Silmi Karim ini menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode 2023-2024. Dan juga kalau kita melihat tersangka lain yang sudah ditetapkan oleh KPK, yaitu ada PLT Dirjen Imigrasi pada tahun 2024-2025 yakni Safar Muhammad Godam, dan juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat pada tahun 2025-2026 yakni Ronald Arman Abdullah. Kalau kita melihat dari profil dari tersangka ini, memang untuk jabatannya yang paling tinggi kita melihatnya adalah Silmi Karim, Vidi dan juga saudara. Tentunya bagaimana dengan pendalaman kasusnya dan juga peran dari masing-masing tersangka ini, ke-8 tersangka ini, kita tunggu bagaimana penjelasan dari KPK pada siang nanti. Kapan rencananya penjelasan dari KPK, Rahma?
Ya, Vidi dan juga saudara yang saya sebutkan tadi, pada siang nanti, Oke. tadi disebutkan oleh juru bicara KPK, ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 2. Jika tidak berubah waktunya, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan lebih lengkapnya dari KPK terkait dengan kasus korupsi ini. Vidi. Baik, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjelaskan lebih detail mengenai kasus yang menjerat Wakil Menteri Iminpas, Silmi Karim. Terima kasih Rahma Piliang untuk laporan Anda dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.